Amen. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini, amen. Oleh kasih Yesus Kristus yang selalu menyempurnakan kita. Kita tahu bahwa kasih Yesus Kristus adalah Roh itu sendiri yang menyempurnakan kita, memeteraikan kita, amen. Untuk mengingat akan hal-hal yang sempurna itu, yaitu Yesus Kristus, karya agung, haleluya, juru selamat kita. Glory. Kalau kita mengingat karya agungnya Allah, ya, yang sedang dipukul di Kalvari, hanya untuk mengambil sebuah dari dalam tubuhnya, yaitu mempelai wanitanya. Kita tahu bahwa mempelai wanita ada dalam tubuh Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Hawa, ya, dulunya ada di dalam tubuh Adam. Haleluya. Setelah dia dipukul, ya, dibedah, lalu mempelai wanita diambil dari salah satu tulang rusuknya Adam. Hal yang sama ketika Kristus pun dipukul di kayu salib, ya, disalibkan di salib, ditancapkan dengan paku-paku ada di tangan dan kakinya, hanya untuk, ya, mengambil mempelai wanita dari dalam tubuhnya. Haleluya. Karena tanpa pukulan maka kita pun tidak akan terselamatkan. Tetapi kita tahu bahwa setelah dia selesai, ya, disalibkan dan dia dimasukkan ke dalam sebuah kuburan, ya, semuanya selesai. Dosa telah diampuni dan kesalahan telah juga diampuni, ya, dan dilupakan oleh Yesus Kristus semua kesalahan orang-orang yang percaya, yang bertekun, yang mau taat kepadanya. Haleluya. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi dosanya selesai diampuni sebelum dia menyelesaikan tugasnya. Haleluya. Itulah sebabnya ada tahapannya. Dari baptisan atas pertobatan. Ketika Yohanes mau membaptis Yesus Kristus, itu berbicara tentang baptisan pertobatan. Karena Yesus Kristus belum selesai, belum mengakhiri, ya, sebuah tugas. Karena firman belum tergenapi pada waktu itu. Tetapi setelah dia disalibkan dan dia bangkit dari orang mati, semua selesai, semua dosa selesai, di sanalah terjadi pengampunan dosa. Itulah sebabnya Petrus katakan, bertobatlah dan hendaklah dirimu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Jadi kalau sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebelum dia disalibkan, maka itu tidak berjalan sesuai dengan programnya Tuhan, sesuai dengan rencananya. Dan kita mengetahui bagaimana tentang perlambang di hukum Taurat, perjanjian lama, dan akan digenapkan di perjanjian baru. Hanya bagi orang-orang yang bijaksana yang mengetahui akan firman Tuhan yang akan mengerti akan hal itu. Sehingga mempelai wanita pilihan Tuhan terkagum-kagum akan melihat firman yang sempurna ini digenapkan. Haleluya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi benar-benar memiliki pewahyuan akan pemahaman firman Tuhan lewat seorang utusan. Dan Roh Kudus berbicara kepada kita. Bukan seorang nabi yang langsung berbicara kepada kita pada waktu ini, karena nabi sudah tiada lagi. Tetapi Roh lah yang selalu mengingatkan kita akan hal-hal yang sudah lampau. Bahkan yang berlangsung pada zaman ini sampai pada hari kedatangan Yesus Kristus, kita akan selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi yang memiliki kesatuan antara firman dan kita, menyatu firman di dalam kita dan Roh pun menyatu dalam kita, sehingga selalu sehingga selalu kita diingatkan di setiap saat dan waktu, supaya kita tidak pernah meninggalkan, yaitu firman-Nya. Terang di waktu senja
yang membawa kita kepada sebuah suasana kesempurnaan, sehingga kita pun disempurnakan dan kita pun dibuat berdiri atas batu karang yang teguh untuk supaya tidak bisa dilanda oleh dunia ini dan dikoncangkan oleh dunia ini. Haleluya. Tetapi juru selamat kita selalu memperhatikan kita di setiap saat untuk supaya kita benar-benar taat kepada firman-Nya di zaman ini. Kita langsung saja membuka kitab kita. Kita bergegas cepat karena sesuai dengan waktu. Tetap kita harus tentang Karya Agung sejak kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan menyambung yang minggu kemarin, Kejadian 4 ya, dan Kejadian 47 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawablah hamba-hambamu ini, pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan pada waktu yang indah ini Kau berikan kesempatan bagi kami untuk membahaskan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau bersandar kepada pengertian diri kami sendiri, selain daripada Engkau sendirilah penafsirnya Tuhan. Dan melalui Roh Kudus-Mu pada waktu yang indah ini mengingatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa ada hamba-Mu Tuhan yang membawa kabar gembira pada zaman akhir ini Tuhan, zaman Laodikia ini yang suam-suam kuku. Kalau kami tidak keluar dari sana Tuhan, maka kami akan ditimpa oleh kegelapan akan dunia ini. Tetapi Engkau membawa kami kepada terang di waktu senja. Di sanalah Tuhan, anak Raja Wali sedang berkerumun Tuhan, untuk menikmati daging segar yang Kau sajikan bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau sudah memelihara kami Tuhan, bahkan di dalam nenek moyang kami sampai kepada orang tua kami Tuhan, sehingga kami dilahirkan pada waktu yang sudah Kau tentukan Tuhan, sehingga kami selalu berkembang. Terlebih Tuhan secara rohani selalu berkembang melalui firman yang sempurna ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan kepada kami kesehatan jasmani Tuhan, terlebih kesehatan secara rohani, untuk supaya kami benar-benar menjadi matang seperti gandum yang siap dituai Tuhan, dan dimasukkan ke dalam lumbung kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Yesus, kami Tuhan sudah menerima Tuhan akan semua nanti kerajaan-Mu Kau berikan bagi kami seperti Boas Tuhan kepada Rut. Demikianlah Tuhan kami di saat nanti ketika kami sudah bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lanjutkan pembacaan kami serahkan Tuhan untuk roh dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau mengurapi setiap kepala dan telinga kami Tuhan, menjadi telinga seorang mulut yang baik. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Dan apa yang sudah kita bahas minggu kemarin, bagaimana tentang fondasi, tepat fondasi tersebut, setiap karya Agung diletakkan di atas sebuah fondasi. Patung yang monumen Musa Karya Agleo berada di atas 3 atau 4 kaki dari potongan batu pualam, yang mempunyai sebuah fondasi. Jadi Allah dalam menyingkapkan Karya Agung ini, yang pertama Karya Agung adalah ciptanya Allah adalah Adam. Dialah Karya Agung yang pertama yang ciptaan Allah di Taman Eden. Haleluya. Yang pertama, biar kita tahu bahwa Yesuslah Karya Agung
yang sempurna. Karena kali agung yang pertama adalah Adam gagal, jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kesalahan. Haleluya. Kita tahu bahwa Adam itu adalah ciptaan Allah yang pertama. Jadi dia meletakkan di atas fondasi kepala suku itu. Dan fondasi kepala suku itu yang pertama adalah Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Yusuf. Jadi kemudian Yakub ya 4 sudut. Dan sekarang Abraham adalah fondasi iman. Ya, Abraham adalah fondasi iman. Kita sudah bahas minggu kemarin. Jadi mempunyai 4 fondasi. Fondasi iman adalah Abraham, fondasi kasih adalah Ishak, fondasi kasih karunia adalah Yakub, dan kasih karunia kepada Yakub kita tahu bahwa kenapa dikatakan kasih karunia kepada Yakub, bahwa arti Yakub adalah seorang penipu. Haleluya. Jadi yang terakhir adalah Yusuf. Yusuf adalah ya kesempurnaan. Haleluya. Jadi di atas fondasi yang keempat itu, jadi Abraham menggambarkan Kristus. Demikian juga Ishak dengan kasih. Abraham menggambarkan di dalam iman, Ishak menggambarkan di dalam kasih. Ya. Haleluya. Jadi kita Yakub karena Yakub adalah kasih karunia. Karena dia selalu menipu dan melakukan kesalahan terhadap saudaranya, bahkan terhadap ayahnya sendiri. Jadi kasih karunia Allah menyertai dia, tetapi ketika itu sampai kepada Yusuf, tidak ada suatu apapun yang menentang dia. Seperti yang kita baca tadi. Saya baca ulangi. Maka jawab hamba-hambamu ini, pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Apabila itu dikatakan nanti kepada Firaun, kekejian itu bagi orang-orang Mesir. Jadi itu tidak boleh dikatakan. Siapa yang mengatakan itu kepada mereka, kepada saudaranya, kepada ayahnya adalah Yusuf. Tetapi apa yang sedang terjadi? Kejadian 4:3, Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Tadi sudah diingatkan, jangan katakan seperti jangan katakan seperti gembala-gembala ternak domba, karena mereka sangat membenci akan hal itu. Tetapi bahkan mereka tidak mau berbohong dan jujur apa adanya. Mereka menceritakan apa pekerjaan mereka dengan mulai dari sampai nenek moyang mereka. Pertanyaan, apakah Firaun murah? Apakah Firaun marah? Apakah Firaun memenjarakan mereka? Tidak ada. Kenapa? Tidak ada goresan pun sedikit terhadap Yusuf. Kenapa? Karena dia adalah sebuah perlambang kesempurnaan. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Yusuf adalah perlambang Yesus. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang menantang dia. Hanya sedikit goresan pun tidak ada yang mengganggu Yusuf pada saat itu. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah kenapa itu masih menjadikannya karya agung. Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Kita tahu bahwa
tiada yang lebih besar di antara nabi-nabi, mulai dari nabi perjanjian lama sampai perjanjian baru, baik rasul maupun nabi, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Hanya Yohaneslah yang membaptis Yesus Kristus. Haleluya. Jadi fondasi-fondasi itu diletakkan melalui imam, kasih karunia, dan kepala kesempurnaan melalui kepala-kepala suku itu. Kepala-kepala suku sudah kita tahu tadi bahwa mereka lah kepala suku Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Yusuf. Jadi sekarang bagian kerja tubuh yang ditetapkan di antara kali agung ini adalah para nabi, yang adalah firman. Karena firman adalah Allah. Firman telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jadi para nabi bukan hukum-hukum, ya, para nabi. Sebab para nabi adalah firman yang dibuktikan benar, yang menjadikan tubuh ini bukan kepala-kepala suku. Tetapi para nabi, mereka adalah firman. Apa alasannya mereka adalah firman? Mempelai wanita juga adalah firman, karena kita bagian daripada Kristus. Tetapi kita adalah tubuhnya, bukan kepala. Haleluya. Jadi itulah sebabnya ada kepala-kepala suku. Haleluya. Jadi pada akhirnya ketika dia dulu mulai di zamannya Musa, dan terus sampai kepada para nabi, kepada setiap masing-masing, akhirnya membentuk tubuh itu semakin mendekati setiap waktu. Apakah kita akan mengerti akan hal itu? Mendekati ke setiap waktu, seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin akan pemahatan, ya, pembentukan sebuah patung yang sempurna, sehingga persis sosok, ya, sesuai dengan visinya akan persis pas seperti patungnya Musa. Haleluya. Kenapa digambarkan sebuah patung? Bukankah Adam itu diambil dari debu dan tanah dan dibentuk? Allah membentuk Adam itu dari debu dan tanah, dari tanah liat. Sebuah patung itu adalah sebuah patung gambaran. Tetapi kita lihat ketika Allah memberikan kehidupan atau napas kehidupan melalui lubung hidungnya, maka dia menjadi hidup. Haleluya. Sebenarnya aku bilang minggu kemarin, ketika selesai patung itu dibuat, ya, lalu dia mundur untuk melihatnya, lalu dia memegang palu, lalu dia memukul kakinya atau lututnya, berbicaralah. Haleluya. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, ya, dia tidak memiliki kehidupan sedikit pun di dalam tubuh itu. Dia persis seperti patung, ya. Tetapi Allah berkata, berbicaralah. Dia bangkit dari antara orang mati setelah mempelainya diambil dari dalam tubuhnya. Karena Yesus Kristus tanpa dipukul, tanpa dirembukan, ya, maka mempelai wanita akan keluar dari dalam tubuh Yesus Kristus, dan dosa dan kesalahan kita tidak akan diampuni. Haleluya. Hal yang sama seperti Adam, setelah dia dipukul, artinya setelah dia dibedah, ya, sebelum dibedah maka mempelai wanita ada di dalam dia. Tetapi setelah itu setelah dia selesai dibedah, diambillah salah satu dari tulang rusuknya, yaitu seorang mempelai wanita, bagian daripada Adam. Haleluya. Jadi ada manusia yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan yang sebesar Yohanes Pembaptis, sebab dialah orang yang dapat memperkenalkan firman itu.
Haleluya. Siapa yang dapat memperkenalkan firman itu? Ia adalah Yesus. Selain daripada Yohanes. Hanya Yohanes yang memperkenalkan. Dan juga Allah bersukaasa dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Haleluya. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang oleh pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh Yesaya 42 ayat 1 ini? Itulah yang tampil di Yohanes 14 ayat 9. Sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal Bapa itu siapa. Kalau kau sudah melihat aku, berarti kau sudah melihat Bapa. Filipus tidak paham akan melihat dia siapa dirinya sesungguhnya. Haleluya. Itulah menunjukkan, ya, yang dimaksud Yohanes 14 ayat 9 ini dan Yesaya 42 ayat 1 ini menunjukkan bahwa Yesus sudah menjadi daging. Prosesnya apakah sebentar atau ribuan tahun? Tidak. Berapa ribuan tahun? Karena kita tahu bahwa Yesus dulu adalah Yehova. Dia dulu adalah Yehova, sekarang dia adalah Yesus. Jadi dia bisa menciptakan sebuah ciptaannya untuk supaya bisa dipukul, untuk supaya bisa disalibkan. Karena pukulan itu adalah bagi kita. Oleh karena kesalahan dan pelanggaran kita. Haleluya. Jadi melalui proses, bukan sedikit waktu, tetapi ribuan tahun. Haleluya. Kenapa harus ribuan tahun? Untuk supaya membentuk manusia itu dari dirinya sendiri. Haleluya. Menjadi karya agung. Haleluya. Jadi akhirnya datanglah kepala yang agung itu, kepala dari semuanya. Ya, tubuh yang lainnya itu hanya berbicara tentangnya. Pondasi diletakkan oleh suku itu. Tetapi tubuh dibangun oleh firman. Tubuh dibangun oleh Allah sendiri, yang adalah para nabi. Dan di sana kepala dari semuanya itu Yesus tampil. Dialah satu-satunya kepala. Dialah satu-satunya karya agung itu. Bukan karya agungnya Tuhan, tetapi dia adalah karya agung yang sesungguhnya. Haleluya. Jadi dia keseluruhan pekerjaan tangan Allah. Haleluya. Jadi dia adalah pantulan firman yang sempurna, kepenuhan firman itu. Karya agung yang sempurna. Haleluya. Yesaya 53. Sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Ya, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Haleluya. Itulah yang dimaksudkan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu dipotong dan
memantulkan siapakah firman itu pada mulanya. Ya, dia firman terpatut pada kali agung ini di dalam keserupaan dirinya. Allah kembali lagi di dalam kesempurnaannya, supaya firman itu terpatut di dalam gambar seorang manusia karya agung. Haleluya. Jadi semua nabi itu mempunyai kekurangan, maka semua adalah suatu bagian. Tetapi disinilah bagian yang terakhir yang tampil melalui semuanya itu. Yang akhirnya datanglah karya agung. Seorang yang sempurna, tidak ada kesalahan sama sekali dalam dirinya. Ya, begitu sempurnanya memantulkan sang pembangunnya. Itulah sebabnya kita sudah membaca tadi siapakah kepribadian Yusuf. Haleluya. Yang keempat tadi adalah kesempurnaan. Jadi sendiri terpantul di dalam pekerjaannya. Jadi Allah Kristus adalah satu sedemikian hebatnya sampai dia menaruh rohnya sendiri ke dalam dia. Ya. Dan bahkan kemudian gambar dan pembangun itu menjadi satu Allah. Dan pekerjaan pahatannya, karya agungnya, seperti saya katakan tadi, seperti Musa dalam pekerjaan sang anggelo adalah suatu, ya, tepatnya sebuah patung yang mati. Karena itu terbuat dari batu. Tapi inilah sang ahli bangunan itu ketika pekerjaan tangannya sudah sempurna, dia masuk ke dalamnya. Ke dalam siapa? Ke dalam tubuh Yesus Kristus yang sudah dibangunnya itu menjadi tempatnya. Haleluya. Harus sedemikian untuk supaya bisa dipukul. Matius 3:17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Dan apa yang dikatakan Petrus? Ya, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Dengarkanlah dia. Di mana itu terjadi? Ketika Yohanes membaptis Yesus. Jadi begitulah sempurnanya seorang penebus manusia. Begitu sempurnanya, begitu saleh, namun tidak ada ketampanan sehingga kita menginginkannya. Ketika anak Allah yang hidup, yang dilahirkan dari perawan ini menjadi begitu sempurna dan rendah hati. Dan di dalam gambar Allah sampai sang ahli yang agung itu yang sudah menggambarkannya. Haleluya. Hidupnya melalui para nabi. Dan dia adalah penggenapan dari semua nabi. Karena nabi-nabi yang lain, ya, tidak bisa seperti Yesus. Jadi dia menggenapkan semua daripada nabi. Jadi dia dia memukulnya dan menjerit, berbicara seperti yang dilakukan oleh Mikael, atau ya, bicaralah. Haleluya, bicaralah. Dia untuk mengatakan hal itu sesuai dengan Markus 9:7. Kita temukan di atas gunung transfigurasi itu, maka Musa berdiri di sana. Taurat itu, ya, di sana Elia berdiri. Ada 3 orang adalah Yesus, Musa, dan Elia. Jadi hukum Taurat itu, nabi dan mereka semua berdiri di sana.
Dan kita dan mendengar suatu suara turun dari awan dan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Haleluya. Dengarkanlah dia. Apa yang dia sampaikan, dengarkanlah dia. Jadi Keluaran 33 ayat 23 berkata, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ketika Musa berjalan di padang gurun, apakah tidak ada seorang lewat yang membelakangi dia? Dia adalah Allah sendiri, tetapi mukanya tidak kelihatan. Dia lewat seperti manusia. Dan itu akan terwujud. Kapan itu terwujud? Kapan itu digenapkan? Kapan itu datang ke muka bumi? Adalah ketika firman itu menjadi daging. Dia adalah Yesus Kristus yang sudah dilihat oleh Musa di padang gurun. Haleluya. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Dan 1 Korintus 10 ayat 4 berkata, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Haleluya. Musa melihat itu, dan Musa memukul batu. Itu adalah sebuah perlambang. Itu adalah sebuah perlambang Yesus Kristus ketika Musa memukul batu karang, sehingga air keluar dari sana, dari batu karang tersebut. Haleluya. Dan tidak ada dua rasa air yang keluar dari sana. Tidak ada dua batu karang di sana, hanya satu. Haleluya. Siapakah itu? Adalah Yesus Kristus, sebuah perlambang yang sempurna. Ketika Yesus Kristus tampil, bukankah kita tidak minum dari satu sumber air? Air kehidupan yang diterima oleh perempuan Samaria di sumur Yakub. Haleluya. Para siapa yang mau minum air kehidupan daripadaku, dia memberikan dengan cuma-cuma. Haleluya. Jadi yang dimaksudkan adalah di Keluaran 33:23 adalah Yesus. Haleluya. Jadi kita ingat bahwa dia lukiskan di sepanjang masa di dalam perjanjian lama. Dia adalah batu karang padang gurun. Batu karang yang dipukul di padang gurun Akulah batu karang. Haleluya. Glory kepada kesempurnaan. Tetapi dalam bentuk perlambang itu, ia mengikuti gereja untuk mengambil darinya yang bisa diambil dan memberi hidup kepada mereka yang kepadanya dia dapat memberikan hidup. Haleluya. Jadi dia belum dibentuk menjadi manusia, dia baru di dalam perlambang. Jadi Musa melihat dia di padang berdiri di atas batu karang itu. Dia melihatnya lewat dan dia berkata, itu adalah bagian punggung seorang manusia. Yang dia lihat, sang pemas sedang memperlihatkan kepada Musa yang adalah potensi gambar Kristus. Bagaimana rupa karya agung yang besar ketika ia disempurnakan. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika dia menjadikan seorang manusia menurut gambarnya begitu sempurna sehingga dia mau memantulkan dia, Allah berbicara melalui gambar manusia itu memperlihatkan apa yang dia lakukan. Dia berbicara kepada nabi itu pada dulu. Mereka ada di dalam potensi gambar mereka. Kita baca lagi di
Sebagaimana kita melihat hari-hari gelap, sebagaimana kita melihat bayang-bayang itu jatuh. Haleluya. Bagaimana tentang kejatuhan? Mau orang kaya, mau orang sukses, mau apapun. Kalau mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh kepadanya, laku berkenan, dengarkanlah dia. Pesan di setiap zaman-zaman gereja. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan, acuh tak acuh, tidak mau tahu. Kita lihat bagaimana di zaman dulu. Ratusan orang tenggelam ketika kapal Titanic tenggelam. Kapal yang sangat besar. Ya, adalah sebuah sejarah bagi umat manusia sampai zaman ini. Tetapi orang-orang sedang menyepelekan akan hal itu yang dulunya terjadi. Haleluya. Haleluya. Jadi kita melihat kondisi perpolitikan, kita melihat bagaimana tentang kondisi dunia ini. Ya, itu tidak dapat bertahan, harus tenggelam seperti yang kubilang tadi. Yesaya 5:34. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Ya, dipukul dan ditindas Allah. Dipukul dan ditindas Allah. Siapakah yang dipukul Allah? Siapakah yang ditindas? Adalah Yesus. Yang tertulis di Yesaya 5:53 ayat 4. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Haleluya. Jadi ketika dia memperlihatkannya, dia begitu terilhami. Demi melihatnya dengan cara dia melihat dan demi melihat bentuk dirinya. Dia begitu terilhami sehingga itu menjadi karya agung yang sempurna dari seorang penebus. Haleluya, sang penebus. Jadi Allah akan dirinya dipukul karena untuk membayar hukumannya sendiri. Allah dan Kristus menjadi satu, ya, sehingga Allah bisa dipukul dalam gambar itu. Dia bisa dilukai, dan itu sebabnya Yesaya berkata seperti yang sudah kita baca tadi. Haleluya. Jadi gambar yang sempurna dari Allah, manusia, ya, Allah di dalam dan sudah berubah dari supernatural kepada visi itu, dan visi itu ditampilkan menjadi gambar itu. Haleluya. Dan gambar itu telah dipukul agar yang supernatural itu dapat mencicipi, ya, rasanya kematian. Karya agung Allah yang sempurna, dia tidak bisa melakukannya pada diri Musa. Jadi hanya kepada dia saja. Karena dia adalah karya agung tersebut. Haleluya. Jadi semua perlambang, ya, di perjanjian lama tergenapi di dalam dia. Seperti, ya, Yehova di perjanjian lama adalah Yesus di perjanjian baru. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu,
dan engkau akan meremukkan tumitnya. Haleluya. Jadi Yesus ya yang dilahirkan oleh perempuan adalah Maria. Dia akan meremukkan kepala si ular tersebut. Haleluya. Karena itu sudah tertulis di Kejadian 3:15. Seperti yang dikatakan oleh Allah sendiri. Kepada antara keturunan perempuan dan turunan si ular itu. Haleluya. Itu yang dimaksudkan. Kalau kita memikirkan sepintas, apakah pada waktu itu ular itu melahirkan pada waktu itu? Sehingga Allah mengatakan demikian, keturunanmu antara keturunanmu dan keturunannya. Hanya satu orang perempuan yang melahirkan pada waktu itu. Tetapi Tuhan sudah mengatakan demikian. Itulah sebabnya kita mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Allah ya pada zaman ini. Jadi ya jadi keturunanmu akan meremukkan kepala si ular itu, tetapi tumitnya akan meremukkan kepalanya. Jadi kita mendapati karya agung yang sempurna yang sudah Allah selesaikan ya adalah semua yang telah dijanjikan akan terjadi. Dia adalah semua janji itu. Semua nubuatan segala sesuatu yang sudah Allah janjikan. Keturunanmu akan meremukkan kepala si ular. Dia tidak bisa meremukkan dengan Taurat. Dia tidak bisa meremukkannya dengan para nabi. Tetapi dia benar-benar meremukkannya ketika benih perempuan itu menjadi karya agung. Kristus, dia adalah batu yang dilihat oleh Daniel. Yang dipotong dari gunung. Ya, dia adalah seorang yang bisa memukul. Dia adalah seorang yang bisa meremukkan kepala si ular itu. Tidak bisa nabi, tidak bisa rasul, tidak bisa siapapun selain daripada Yesus Kristus. Itu yang dimaksudkan. Jadi hidupnya cocok persis dengan hidup Musa. Hidupnya yang cocok dengan Daud. Haleluya. Jadi benar demikian. Dia adalah potongan yang cocok. Persis sama apabila ditempelkan atau disatukan. Haleluya. Seperti kertas kalau dipotong tidak boleh sobekan yang lain disamakan atau ditempelkan selain daripada sobekan yang satunya. Itu yang dimaksudkan. 2 Samuel 16 ayat 9. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Kita mengingat siapa yang dimaksudkan? Daud. Ketika ada seorang mengejek Daud, karena Daud pun selalu diejek oleh orang-orang. Bahkan bangsa sendiri mengejek dia. Rakyatnya sendiri mengejek dia. Ya, meninggalkan dia. Bahwa kita tahu bahwa Daud adalah perlambang Yesus Kristus. Tetapi ada seorang dari bagian Daud berkata apa yang dikatakan? Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Mengutuki tuanku raja yang dimaksudkan adalah Daud. Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Ya, karena Daud adalah seorang raja yang ditolak oleh rakyatnya sendiri. Dia adalah suatu hari sementara dia putranya sendiri bangkit dalam pemberontakan menentang dia. Dia memisahkan dan membagi angkatan perang Israel. Ya, haleluya.
Jadi itulah pas dalam perjalanannya ada seorang laki-laki yang membenci dia. Dia sedang berjalan sana meludahi Daud. Ya. Jadi pengawal penghulus pedang berkata, aku tidak akan membiarkan anjing itu, ya, anjing mati itu meludahi rajaku. Tetapi apa dikatakan Daud? Ya, biarkan saja dia. Allah menyuruhnya untuk melakukan itu. Untuk supaya firman Tuhan genap bahwa dia adalah sebuah perlambang bagi Yesus Kristus. Jadi berarti Allah membiarkan. Haleluya. Jadi seorang yang penuh kesengsaraan, yang dikenal karena penuh dengan duka. Dia berdiri seekor domba di depan para pencukur. Bodoh. Dia mengatakan hal itu. Barangkali Daud tidak tahu apa yang sedang dia katakan. Tetapi sekitar 500-600 tahun atau setelah itu lebih sedikit, ya, anak Daud mengalami hal yang sama, di jalan yang sama, dan dia diludahi. Anak Daud mengalami hal yang sama. Maksudnya bukan keturunan Daud, tetapi yang dimaksudkan anak Daud adalah Yesus. Biasa kita mengerti. Kalau dikatakan di mana tertulis bahwa Yesus adalah anak Daud, bukankah seorang perempuan yang buta itu, anak Daud kasihilah aku. Perempuan dia bukan buta, perempuan, seorang ibu yang sedang sakit. Yang dimaksudkan bahwa anak Daud adalah Yesus. Haleluya. Tetapi kita perhatikan apa yang terjadi ketika Daud keluar dari miliknya. Keluar, ya. Ketika dia menjadi seorang pelarian dan keluar dari pengasingannya. Ketika dia kembali, orang itu memohon ampun dan bebas balas kasihan. Bahkan mereka sudah memukul dia. Akan melihatnya suatu hari nanti ketika dia kembali. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubahnya yang maha indah bagi dia. Ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya itu lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kita lihat ini. Yusuf dari semua anaknya, dari semua yang anak-anaknya, dialah yang paling dikasihi. Haleluya. Jadi sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Haleluya. Pada masa tuanya ada 2 orang, ya, yang dilahirkan oleh istri pilihannya sendiri. Ibu kandungnya, bukan istri budak, tetapi istri kekasih yang dipilihnya sendiri. Pada masa tuanya mereka lahirkan dan ada 2 orang, Yusuf dan Benyamin. Kenapa saudaranya membenci dia? Karena dia adalah seorang yang rohani. Dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang rendah hati. Dia adalah orang yang pengasih. Haleluya. Dan ayahnya pun memberikan sebuah baju atau jubah yang maha indah bagi dia. Karena Yusuf adalah perlambang Yesus Kristus. Haleluya. Kita sudah membahas bagaimana tentang perjalanan atau kehidupan Daud tadi. Saudara-saudara sendiri menolak dia. Kita lihat bagaimana tentang perjalanan Yusuf ini. Saudara-saudara sendiri menolak dia, mengucilkan dia. Haleluya. Nanti kita akan baca selanjutnya. Bahkan dia adalah juru mimpi yang bisa menafsirkan mimpi. Kita sudah tahu bahwa
dia sanggup menafsirkan mimpi si Firaun. Haleluya. Jadi supaya kita mengartikan tentang pondasi itu juga. Kita melihat puncak pondasi itu datang, ya. Bagaimana tentang Yusuf, kepala dari tubuh itu datang. Kepala dari mempelai wanita datang. Dia adalah Firman, dia adalah Yesus. Jadi mereka membenci dia karena dia adalah seorang pelihat. Dia menubuatkan hal-hal yang akan datang dan menceritakan seperti mimpi Firaun. Bisa ditafsirkan dan itu benar-benar nyata. Kejadian 37:24, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Apa yang dimaksudkan ini? Ini adalah sebuah perlambang ketika Yesus Kristus juga disalibkan atau dikuburkan. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Haleluya. Kenapa dikatakan ini bahwa perlambang Yesus? Bukankah Yesus Kristus tidak dijual oleh Judas Iskariot dengan 3 sikel perak? Haleluya. Yusuf juga dijual ke Mesir. Siapa yang menjual adalah saudara-saudaranya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara di sana. Bukankah Yesus Kristus ditangkap? Bukankah Yesus Kristus tidak disalibkan? Bukankah dia tidak ditindas? Hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang bagian daripada dia, dari saudaranya kepada Yusuf. Hal yang sama juga orang-orang Yahudi, saudara-saudaranya Yesus yang menyalibkan dia. Haleluya. Kejadian 40:21, kepala juru minum itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Ya, kepala juru minum itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula ke tangan Firaun. Kita lihat ada si juru minum dan si juru roti ketika berada dalam penjara. Haleluya. Jadi si juru minum ini kita tahu, ya, si juru minum ini adalah diselamatkan menjadi pelayan oleh Yusuf kembali, atau pelayan kepada Firaun kembali. Dan ini adalah sebuah perlambang yang ada di sebelah tangan kanan Allah atau Yesus Kristus yang disalibkan itu. Haleluya. Bukankah mereka berdua dipenjarakan lalu disalibkan ada sebelah kiri dan kanan Allah, Yesus Kristus, ya? Dan si juru minum ini dikembalikan menjadi pelayan Firaun kembali. Kejadian 40:22, tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang dikatakan, ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Yang di sebelah kiri Yesus Kristus, ya, dia mati karena dia adalah seorang penjahat. Haleluya. Glory. Jadi si juru roti ini dipenjarakan atau digantung lagi dan dia mati. Haleluya. Kejadian 41:40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Haleluya. Dia adalah menjadi raja di sana. Engkau menjadi kuasa atas istanaku. Jadi
Ini adalah perlambang, Yusuf adalah perlambang Yesus Kristus. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilatih oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia adalah kepala kemakmuran di Mesir. Haleluya. Siapa yang ketika dia lewat, siapa yang tidak berlutut, ya, siapa yang tidak takut akan Yusuf ketika dia lewat, sangkakala dibunyikan, semua orang bersujud kepada dia. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang bisa pergi atau kepada Firaun kalau bukan melalui Yusuf. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui Yesus. Haleluya. Lukas 23:39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini berbicara tentang si juru roti tadi. Lukas 23:40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang di Lukas 23:40 adalah berbicara yang di sebelah, yang berbicara tentang si juru minum. Haleluya. Yang kembali lagi pekerjaannya kepada semula, menjadi pelayannya Firaun. Haleluya. Jadi ini adalah sebuah perlambang yang sempurna. Matius 26:15 untuk menutup. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Kita lihat ini. Pekerjaan siapa ini? Adalah pekerjaan si Judas Iskariot. Jadi Yusuf dijual ke Mesir. Tahun-tahun yang sudah lampau, kita sudah sempurnakan membahas akan hal ini. Siapakah Yusuf yang sebenarnya? Dan Matius 27 ayat 60. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Yusuf dimasukkan ke dalam subur yang kosong. Yesus dimasukkan ke dalam kubur. Haleluya. Glory. Terpuji nama Tuhan. Kita lanjutkan pembahasan kita minggu depan. Mungkin sedikit lagi supaya supaya nyambung, supaya tidak tanggung, dan benar-benar supaya kita matang dan mengerti akan pemahaman firman Tuhan. Karena kita tidak bisa kan menafsir, amin. Dan benar-benar Roh Kudus bekerja dalam kita untuk supaya kita cepat menangkap lewat pewahyuan Yesus Kristus yang ada dalam kita. Terpuji nama Tuhan. Kita tutup ibadah kita angkat pujian. Menutup ibadah kita.